Dalam mempelajari himpunan, kita harus mengetahui macam-macam himpunan yang biasa digunakan. Himpunan bilangan secara umum itu disebut dengan nanti namanya himpunan bilangan real. Ya, himpunan bilangan real adalah himpunan seluruh bilangan yang ada, baik itu negatif, positif, dan selanjutnya. Ya, selain himpunan bilangan real yang sering kita pakai nanti ada namanya himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli adalah himpunan bilangan dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini tidak ada batas sampai 1000, 2000, 1 juta, 2 juta. Kemudian yang sering kita gunakan juga nanti adalah namanya himpunan bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bedanya bilangan asli dengan bilangan cacah, asli itu dari 1, cacah itu dari 0. Kemudian himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat berarti seluruh bilangan bulat yang ada. Berarti dari mulai negatif, misalnya 1.000.000, 1.000 sebelumnya, sampai negatif 1, kemudian 0, 1, 2, 3, sampai juga 1000-nya. Jadi himpunan bilangan bulat ini adalah seluruh bilangan bulat, baik bilangan bulat negatif maupun bilangan bulat positif. Kemudian yang keempat yang sering kita pakai nanti ada namanya himpunan bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki faktor, ada dirinya sendiri dan satu, atau pembaginya dirinya sendiri atau satu. Jadi himpunan bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Yang faktornya cuma ada 2, dirinya sendiri dan satu. Itulah yang disebut dengan himpunan bilangan prima. Setelah kita mengetahui macam-macam himpunan, baru kita akan bisa nanti namanya menyatakan himpunan. Menyatakan himpunan terdiri dari 3 model. Pertama dengan kata-kata, ini namanya himpunan dalam bentuk kata-kata. Kemudian dengan mendaftarkan anggota, ini namanya mendaftarkan anggota. Yang ketiga namanya dengan menggunakan notasi. Baik, kita lihat cara menyatakan himpunan. Menyatakan himpunan ada 3 cara. Pertama kata-kata, kedua mendaftarkan anggota, ketiga notasi. Kita lihat contohnya. Contohnya himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Nyatakanlah himpunan bilangan cacah kurang dari 5 ke dalam bentuk mendaftarkan anggota. Kalau ini namanya himpunan dalam bentuk kata-kata. Mendaftarkan anggota berarti kita cari anggotanya. Himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Bilangan cacah, bilangan yang dimulai dari 0 dan seterusnya. Berarti dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Kurang dari 5, berarti 5 tidak ikut, karena dia kurang dari 5, berarti batasannya hanya sampai 4. Ini disebut dengan mendaftarkan anggota, atau kita mencari anggota dari himpunan. Kemudian ada yang ketiga, dengan notasi. Kalau dengan notasi, kita gunakan pemisalan. Kita misalkan himpunan bilangan cacah ini dengan X. Kemudian kita kasih garis lurus, ini di mana? X di mana? Ada syaratnya. Bilangan cacah ini kurang dari 5. Bilangan cacah tadi adalah X kurang dari 5. Berarti X kurang dari 5. Kemudian X anggota atau elemen dari bilangan cacah. Nah, inilah 3 model dari menyatakan himpunan. Kita ulang kembali. Yang pertama, ini disebut menyatakan himpunan dengan kata-kata. Yang kedua, kata-kata ini kita terjemahkan apa saja angka yang masuk dalam himpunan ini.
himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Kurang dari 5, berarti 5 tidak masuk. Kemudian kita menyatakan dengan notasi. Menyatakan dengan notasi berarti bilangan cacah ini kita misalkan dengan X. Sehingga X dimana berarti ini bilangan cacah, dimana bilangan cacah ini kurang dari 5. Kurang berarti dia kecil dari 5. X adalah elemen atau anggota dari bilangan cacah. Nah, itulah 3 cara dalam menyatakan sebuah himpunan. Himpunan N adalah himpunan bilangan genap lebih dan sama dengan 3. Nyatakanlah himpunan ini dengan mendaftarkan anggota. Berarti kita cari anggota ini. Berarti N anggotanya adalah bilangan genap. Bilangan genap berarti bilangan ini habis dibagi 2 atau kelipatan 2. Lebih dan sama dari 6. Berarti lebih dan sama. Berarti 6-nya ikut. 6, 8, 10 dan seterusnya sampai tak hingga. Ya. Kemudian nyatakanlah himpunan N dalam bentuk notasi. Berarti N sama dengan yang kita jadikan notasi berarti adalah bilangan genap. Ini adalah X. Berarti bilangan genap atau X di mana bilangan genap lebih dari sama dari 6. Berarti bilangan genap lebih sama dari 6. X anggota bilangan genap. Nah, itu dia. Jadi bilangan genap ini kita sebut nanti dengan semestanya atau himpunan secara seluruhnya. Sedangkan X lebih dan sama dari 6 ini kita sebut dengan bilangan pembatasnya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Misalnya ada himpunan P 2, 3, 5, 7. Nyatakanlah himpunan P dalam bentuk notasi. Kita lihat dulu angka ini. P 2, 3, 5, 7. Berarti ini himpunan apa? Ini adalah himpunan bilangan prima. Kalau dengan notasi berarti prima ini yang akan kita nyatakan sebagai X-nya. Ya. Berarti bilangan prima adalah X. Berarti kita notasikan P sama dengan X. Berarti bilangan primanya di mana bilangan prima nih, bilangan prima nih 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Bilangan prima itu dimulai dari 2. Berarti ini dari awalnya. Berarti kita bisa menyatakannya dalam bentuk X ini kurang dari 10 atau 9 atau 8 atau 11 dan seterusnya. Ya. Jadi X itu bilangan prima ini yang kecil dari 10. Di mana X anggota prima. Nah, itu dia. Jadi pertama kita cari dulu semestanya. Semestanya adalah prima. Kemudian kita lihat batasnya. Kira-kira ini dengan mana batasnya? Ini membutuhkan analisa dan logika Anda dalam menjadikan notasinya.